semua. Rekan-rekan sekalian, hari ini Direktorat Pidana Narkoba Barreskrim Polri beserta instansi terkait akan merilis hasil daripada kegiatan bersama dalam rangka penanggulangan masalah narkotika di tanah air. Ada beberapa tempat kejadian perkara yang berhasil diungkap. Tentunya ini menjadi bagian dan komitmen bersama sesama instansi pemerintah untuk dapat mengurangi dan memerangi daripada peredaran narkotika di tanah air. Untuk lebih jelas, nanti Direktur Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri dan instansi lainnya nanti dari Bea Cukai akan lebih memperjelas hal-hal yang dapat diraih hasil kerjasama dalam penanganan narkoba di tanah air. Silakan Pak Direktur. Terima kasih Pak Karo Penmas, rekan saya Pak Kusdi Hartono, Brigadir Jenderal Polisi. Yang kami hormati rekan-rekan dari Bea Cukai. Di sini ada Bapak Direktur P2 Pak Wijayanta, Direktur P2 Kantor Pusat Bea Cukai ya, di Rawamangun. Lalu Kepala Kantor dari wilayah Kepri. Ya, nanti kenapa kami panggil nanti terkait dengan pengungkapan ini, dan dari bawah Batam. Baik, yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan rekan-rekan wartawan, rekan-rekan sekalian. Kami sampaikan bahwa sejak tanggal 19 Februari sampai dengan hari ini, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri bersama dengan Ditjen Bea dan Cukai, khususnya Subdirektorat Narkotika Bea dan Cukai, melakukan operasi gabungan diberi sandi Dewa Ruci 2021. Saya ulangi, Dewa Ruci 2021. Kami akan melihat karena ini adalah bulan kedua, tapi kami rencanakan untuk 2 bulan. Nah, apa yang kita mau ekspos ini adalah hasil daripada operasi tersebut. Yang pertama adalah kasus pengungkapan 10.000 butir ekstasi di Tanjung Balai. 10.000 ekstasi, pil ekstasi. Tersangkanya adalah ibu atau saudari W dan kurir yang mengantarkan. Siapa namamu? Misalnya siapa ya? Hah? Y. Ya, katakanlah Y. Saya hafal cuma bandarnya. Nah, penyidikan ini sudah diketahui oleh Kejaksaan Agung, dan kami juga sedang menelisik adanya kemungkinan TPPU karena yang bersangkutan merupakan pengendali, dalam artian barang masuk dari Malaysia sudah teridentifikasi, dan ini tujuan akhir dari 10.000 ekstasi, pil ekstasi atau pil MDMA dalam istilah kimianya, jenis itu akan dipasarkan ke tempat-tempat hiburan malam di Medan, Sumatera Utara. Itu yang pertama. Yang kedua, kejadian ini pengungkapan adalah hasil operasi Dewa Ruci. Teman-teman patroli dari kantor wilayah Kepri kerjasama dengan Direktorat Tindak Pidana Narkoba berhasil mengungkap satu kapal, di mana kapal tersebut modus operandinya adalah kedua tersangkanya maju dulu, mana yang tadi dulu, yang ketemu di kapal, yang dari Aceh. Dua tersangka, yang kamu yang dilawan sama saya ya. Oke, kedua tersangka ini berangkat dari Tanjung Balai, berangkat dengan menggunakan kapal kayu ke Malaysia, ke Johor ya. Johor apa Penang? Johor, Penang. Ya sengaja saya tanya gitu. Lalu mereka sampai di sana menerima kerjaan dan disediakan transportasinya. Jadi aslinya kedua orang ini adalah nelayan dari saudara kita berasal dari Aceh. Lalu mereka menggunakan kapal yang didesain sedemikian rupa, dan kapal terbuat dari fiber
dengan kecepatan yang cukup kencang, dan kami teman-teman bea cukai yang patroli tentunya mempunyai intuisi yang luar biasa sehingga berhasil mendeteksi adanya kapal yang sempat tidak bergerak. Nanti teman-teman bea cukai yang menyampaikan. Dan ternyata di dalamnya di dalam kapal tersebut diketemukan sabu atau methamphetamine seberat 42.337 gram atau 42,3 kg. Lalu pil ekstasi diketemukan 40.038 butir. Saya ulangi, 40.038 butir. Dan Happy Five atau di dunia end user disebut juga dengan Erimin 5, ada juga yang menyebut dengan H5 dan lain sebagainya. Itu diketemukan 10 butir. Nah, ini kami melihat bahwa ada penyisihan barang ketika kami tanyakan di TKP di Belawan bahwa itu adalah barang contoh yang akan dites oleh penjemput. Namun sebelum penjemput mengambil, teman-teman bea cukai bekerja sama dengan tim Satgas NIC berhasil menindak kedua tersangka ini. Dan yang terakhir adalah kerjasama. Kembali lagi pengungkapan ketiga, teman-teman dari Subdit 4 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dipimpin oleh Kombes Pol Gembong bekerja sama dengan teman-teman dari bea cukai baik kantor pusat maupun kantor wilayah Kepri, berhasil mendeteksi pada saat itu laporan kepada kami sejak tanggal 26 Februari. Jadi pekerjaan ini pekerjaan lama TKP ketiga, dan akhirnya pada tanggal 20 Maret hari Sabtu pukul 06.20 di TKP pertama berhasil ditindak pelaku dengan inisial MA dengan barang bukti 42.337 ulangi. Barang bukti kedua 45.000 butir ya. Sorry, maaf, nggak terdapat. Padahal saya hafal semua. 45.000 butir. Lalu tim berhasil mengembangkan ke TKP kedua, ya, dikembangkan setelah satu tadi. Coba mundur yang itu, yang tersangka tadi saya sebut mana yang bottom? Ya, kamu ya. Ini tersangkanya pertama, ya, si MA. Lalu kita kembangkan, diketemukan lagi kedua tersangka di TKP kedua, inisial MM dan F. Coba maju. Ya. 45.000 butir ekstasi, dan ini kami duga akan diedarkan di tempat hiburan malam di Batam. Saya ulangi, di Batam. Jadi kami sudah mendeteksi tersangka yang mengendalikan, sekali lagi tanpa maksud tujuan untuk menyebut negara tertentu, tetapi kami menemukan bahwa tersangka seorang wanita ini ada di Malaysia. Terhadap semua tersangka, kepadanya tentunya masing-masing peran. Pasal-pasal seperti menguasai, memiliki, mentransito, sampai dengan pemberatan untuk kejahatan narkotika terorganisir sebagaimana dimaksud pasal 132 baik ayat 1 maupun 2 akan kami terapkan, tentunya berbeda-beda sesuai dengan alat bukti yang ada. Sekali lagi pesan kami bahwa kejahatan terorganisir transnasional organized crime seperti narkotika ini tidak mungkin dihadapi tanpa terorganisir. Apa yang kami lakukan baik dengan teman-teman bea cukai bahu-membahu dengan teman-teman BNN, dengan Bakamla, TNI AL, Ditjen Pas dan lain sebagainya, itu adalah wujud negara harus bersatu, negara harus hadir dalam menghadapi kejahatan narkoba, karena negara kita sebagaimana pernyataan Bapak Presiden pada peringatan HANI 2016 darurat narkoba. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Karut Penmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur Tindak Pidana Narkoba Brigjen Pol Krisno Halomoan Siregar. Mungkin dari Bea dan Cukai rekannya, silakan. Pak siapa? Pak. Pak, silakan Pak. Izin Pak Karun, Pak Direktur Tindak Narkotika, rekan-rekan dari Bea Cukai, rekan-rekan wartawan, aman apakah sedikit saja bahwa
Daerah juga terus bersinergi dengan Baris Krim Polri dan dengan BNN. Dan kami melakukan targeting berdasarkan online polling. Kami juga melakukan sinergi untuk pemangkakan peredaran narkotika di perbatasan atau border transport, dan kami juga mencoba mengungkapkan jaringan sindikat MPT, dan tadi yang sampaikan Pak Direktur bahwa ada operasi bebas uji untuk pengungkapan jaringan timur dari negara Iran. Kemudian perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa di tahun 2021 Bia Cukai bersama Polri berhasil melakukan 11 kasus peredaran MPP dengan berat untuk 82.248 gram berbagai jenis. Dan tadi sudah diungkapkan khusus untuk Sumatera Utara dan Batam, kami bersinergi dan berhasil mengungkapkan 40 kg meth dan 40.000 butir serta 45.000 butir di Batam. Kami terus melakukan sinergi, dan khususnya untuk polling sudah ada 111 kasus peredaran gula MPP dengan berat 2.912 gram dari berbagai jenis. Jadi prinsipnya kami dengan teman-teman daerah juga di lapangan dengan Pak Agus Ilianto yang punya kapal, dengan Pak Susilo Brata yang beliau adalah kepala kantor pelayanan utama Batam, terus bersinergi untuk bersama-sama memerangi narkotika. Kemudian tambahan dan informasi dari kami. Terima kasih Pak Karul. Terima kasih Pak. Silakan, mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Baik, rekan-rekan sekalian, saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat pagi, salam sehat pada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Cukup? Oke, terima kasih.